So, gimana kabar kalian? Rebahannya lancar? Bagus. Semakin sering kalian rebahan, semakin sering kalian nambah wawasan kalau nonton channel ini. Oke, di video kali ini gue bakal menceritakan seluruh alur cerita film Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of Harley Quinn. Tapi sebelum itu, subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video kita yang terbaru. Film ini menceritakan tentang perebutan berlian berharga selangit yang sengaja ditelan oleh seorang anak, sehingga pemiliknya marah dan berusaha mengambil berlian tersebut secara paksa. Gak usah lama-lama lagi, langsung lanjut aja ke alur filmnya. Film diawali dengan sebuah cerita awal mula Harley Quinzel aka Harley Quinn yang dulunya ia pernah ditukarkan oleh ayahnya dengan sekotak bir. Kemudian ayahnya membuangnya ke sebuah gereja dan dititipkan kepada seorang suster. Tetapi ketika dewasa, Harley mendapatkan nilai yang bagus sehingga ia bersekolah di sebuah perguruan tinggi. Ia pun menjadi seorang psikolog di sebuah asylum. Di sanalah ia pertama kali bertemu dengan Joker dan mereka pun jadian. Tetapi setelah sekian lama ia berpacaran dengan Joker, ia pun putus dari Joker. Dan pada suatu saat Harley menemukan cinta barunya yaitu seekor hyena, dan ia pun membelinya dan memberi nama hyena tersebut dengan nama Bruce. Ia pun mulai melakukan banyak sekali kesenangan setelah ia putus dari Joker. Ketika Harley sedang melakukan kesenangannya yaitu bermain hoki, ada seorang anak yang bernama Cassandra Cain yang diam-diam mencopet dompet salah satu penonton yang ada di sana. Karena orang-orang tidak tahu bahwa Harley baru saja putus dengan Joker, pemilik sebuah klub yang bernama Roman Sionis dan juga seorang mafia tidak berani berkata apa-apa ketika kaki supirnya diremukkan oleh Harley. Ketika Harley sedang berpacaran dengan Joker, ia seperti memiliki sebuah immunity terhadap serangan dari orang-orang di Gotham City. Jadi dia bisa melakukan apapun kepada orang-orang yang ada di Gotham City termasuk kepolisian. Karena hatinya sedang gundah, ia pun mencoba berbagai kegilaan lain, seperti meledakkan sebuah pabrik cairan kimia sehingga ia menciptakan sebuah kembang api raksasa di Gotham City setelah ia keluar dari klub tersebut. Ia pun menceritakan semuanya dari awal, berpindah ke seorang polisi yang bernama Renee Montoya. Ia merupakan seorang polisi handal dan orang yang sangat jujur. Ia tidak akan pernah menerima berbagai macam suapan, tidak seperti petugas yang lain. Dan ketika ia memecahkan sebuah kasus, selalu rekannya lah yang mendapat berbagai pujian dan penghargaan. Ketika ia berhasil memecahkan kasus baru, ia mendengar sebuah ledakan hebat dari sebuah pabrik kimia. Dan ternyata ledakan tersebut merupakan ulah Harley Quinn. Ketika Montoya keluar, ia menemukan kalung J yang ada di pinggir jalan. Ternyata ia menyadari bahwa itu milik Harley Quinn. Kemudian ia pun paham bahwa Harley Quinn sudah bisa diburu sekarang karena ia telah putus dengan Joker. Di keesokan harinya, ternyata Roman Sionis sedang menyaksikan pengeksekusian sebuah keluarga yang memiliki kesalahan dengannya, dengan cara menguliti wajah mereka satu persatu. Berpindah ke Harley Quinn. Di pagi itu, ia sedang memesan makanan favoritnya yaitu egg sandwich. For your information, jadi egg sandwich atau sandwich telur merupakan sebuah roti lapis dengan beberapa jenis isian telur maupun olahannya, irisan telur rebus atau American cheese misalnya. Ketika ia akan menikmati sebuah egg sandwich, tiba-tiba petugas Montoya datang dan mengejarnya. Dan Harley pun sadar bahwa polisi yang sebelumnya tidak berani menangkapnya sekarang sudah berani untuk meringkusnya. Tetapi di tengah jalan ia dihadangi oleh beberapa orang yang pernah bermasalah dengannya, seperti supir Roman Sionis dan pemilik pet shop yang menjual Bruce kepadanya. Kemudian Montoya datang dan mendorong Harley sehingga sandwichnya pun terjatuh. Tetapi mobil pemilik pet shop tersebut menabrak mantan supir Roman Sionis dan Harley pun berhasil kabur dengan melompat ke sebuah tangga menuju apartemen yang ada di atasnya. Montoya pun kehilangan jejak Harley berada. Tetapi ketika di sebuah lorong, lagi-lagi Harley bertemu dengan orang yang pernah bermasalah dengannya. Tiba-tiba ada seorang misterius datang dengan pakaian yang serba hitam dan menembak laki-laki tersebut dengan sebuah crossbow. Ketika orang misterius tersebut pergi, para anak buah Roman Sionis datang dan mengepung Harley. Ketika di kantor polisi, Montoya sedang menganalisis sebuah kasus yang barusan mereka selidiki, yaitu kasus ini. Dan Montoya mendapat kesimpulan bahwa pelaku pembunuhan tersebut ada hubungannya dengan Roman Sionis. Karena Roman pasti menginginkan sebuah berlian Bertinelli yang dulunya merupakan milik sebuah keluarga mafia terbesar di Gotham City yang sudah dibantai oleh mafia lain. Dan sekarang keberadaan berlian tersebut masih menjadi sebuah misteri. Tetapi karena kapten di tim Montoya tahu bahwa Montoya merupakan polisi yang jujur, si kapten malah mengoper penyelidikan tersebut kepada anggota timnya yang lain.
Tiba-tiba Montoya mendapatkan sebuah telepon misterius dari seseorang yang menerangkan bahwa Montoya harus segera mencari anaknya bernama Cassandra Cain. Dan ternyata anak tersebut merupakan anak yang barusan ia temui di kantor polisi. Dan orang tersebut berkata bahwa Roman Sionis akan membunuh anak tersebut dikarenakan ia yang membawa berliannya. Dan ternyata Harley Quinn sudah ada di sana dan sedang mengacak-acak kantor polisi. Ketika ia sedang menjalankan aksinya, ia pun menceritakan flashback sebelum sampai di sana. Sebelum sampai di sana, dulunya orang yang memberitahu Montoya bernama Dina Lance bekerja di sebuah klub milik Roman Sionis. Ketika Harley sedang berada di sana, ia sempat akrab dengan Dina. Dan ketika Dina keluar, ia melihat Harley dengan kondisi tidak sadar dan akan dibungkus oleh beberapa orang. Dina pun menyadari hal tersebut dan menghajar semua laki-laki yang ada di sana. Dari lantai atas, Roman Sionis memperhatikan hal tersebut dan berniat untuk menjadikan Dina sebagai pengganti supirnya yang kakinya dipatahkan oleh Harley. Setelah Dina mengalahkan mereka semua, tangan kanan Sionis memberitahu Dina bahwa ia telah naik pangkat menjadi supir pribadi milik Roman Sionis. Di keesokan harinya, setelah ia menghantarkan Sionis, Montoya pergi menemui Dina dan menginginkan bantuannya. Tetapi Dina menolak karena ibunya meninggal gara-gara Montoya yang tak melindunginya ketika ibunya membantunya menyelidiki sebuah kasus. Ketika makan siang, tangan kanan Sionis yang bernama Zsasz memberitahunya tentang Harley Quinn yang sudah putus dengan Joker. Ia pun bersemangat dan menyuruhnya untuk membawa Harley ke depannya. Ketika Zsasz dan Dina sedang mengambil berlian Bertinelli di sebuah bank, Cassandra lewat dan mencopet berlian tersebut. Tetapi bodohnya lagi, Zsasz tak mengetahuinya. Bukan hanya itu, ternyata ia juga mencopet beberapa orang yang ada di sana. Tetapi ketika sedang mencopet orang lain, tiba-tiba polisi datang dan menangkapnya. Ketika Cassandra berhasil ditangkap polisi, Zsasz baru sadar bahwa berlian tersebut dibawa olehnya. Ketika di mobil polisi, Cassandra dengan sengaja menelan berlian tersebut. Berpindah ke Harley Quinn. Ketika ia meminta damai ketika dikepung oleh bawahan Sionis, ia pun menyerah dan dibawa oleh mereka. Kemudian, Dina dan Zsasz pun pulang dengan tangan kosong. Sionis pun marah dan agar ia lebih tenang, ia pun berniat untuk membunuh Harley Quinn. Dan ketika Zsasz ingin menguliti wajah Harley, dia ingin damai dan jika ada barangnya yang hilang, ia akan mencarikannya. Roman Sionis pun berkata bahwa ia kehilangan sebuah berlian. Harley pun berniat mengembalikan berlian tersebut. Roman Sionis pun memberikan waktu kepada Harley sampai tengah malam. Dan ketika ia tidak bisa mendapatkannya, ia akan segera dibunuh oleh Roman Sionis. Sionis pun memberikan hadiah $500.000 bagi siapa yang berhasil menangkap Cassandra hidup atau mati. Dina pun sadar dengan hal tersebut dan menghubungi Montoya bahwa Cassandra dalam bahaya. Dan sekarang sudah sampai di masa sekarang ketika Harley Quinn mengacak-acak kantor polisi. Dan ternyata alasan Harley mengacak-acak kantor polisi adalah mencari Cassandra Cain. Harley pun menemukan ruangan Cassandra. Karena tidak bisa masuk, ia pun memukul-mukul kunci sel digital dan ia pun bisa masuk. Ketika ia akan masuk dan mengeluarkan Cassandra, kunci digital tersebut rusak dan mengeluarkan air. Bukan hanya itu, semua pintu sel juga terbuka dan semua tahanan berniat untuk menghajar Harley. Kemudian ia pun menghajar semua tahanan yang ada di sana. Ketika Harley sedang menghajar-hajar orang tersebut, secara diam-diam Cassandra keluar dari ruang tahanannya dan Harley pun mengejarnya. Ternyata Cassandra masuk ke ruangan penyimpanan barang milik tahanan yang ada di kantor polisi tersebut. Para bounty hunter pun mengepung kantor polisi dengan tujuan untuk menangkap Cassandra Cain. Ketika ada seseorang yang akan menangkap Cassandra, Harley datang dan membawa Cassandra untuk pergi ke sebuah mobil. Tetapi Montoya datang dan hanya dengan sebuah ponsel, Harley bisa membuat Montoya pingsan. Harley pun membawa Cassandra Cain menggunakan mobil. Dan ketika Harley meminta berliannya, Cassandra bilang bahwa ia sudah menelannya. Harley pun tetap bersabar dan mengajak Cassandra untuk berbelanja di sebuah mall, lebih tepatnya merampok. Dan ia pun mengajak Cassandra untuk pergi ke sebuah persembunyiannya selama ini, yaitu di sebuah rumah makan Chinese yang pemiliknya sangat akrab dengan Harley. Dan orang tersebut bernama Doc. Ketika berada di lantai atas, Harley mengajak Cassandra untuk makan sereal dan menonton TV bersama. Kemudian, ia pun menjadi sangatlah akrab dengan Harley. Kemudian, orang yang dijuluki Crossbow Killer yang pernah membunuh orang yang pernah bermasalah dengan Harley datang ke rumah makan milik Doc. Ternyata alasan ia di sana karena Doc tahu tentang semua kriminal di Gotham City. Dan ternyata Crossbow Killer merupakan anak seorang mafia terkuat di Gotham City beberapa dekade lalu, yaitu keluarga Bertinelli.
Dan karena keluarganya sudah dibantai, ada seorang anak buah musuh ayahnya yang kasihan dan menitipkannya di sebuah gereja. Di sanalah ia mulai melatih diri dan berpikir untuk balas dendam. Ketika sudah dewasa dan sudah siap, ia pun membunuh orang-orang yang dulu membantai keluarganya. Dan ia juga menginginkan kembali uang-uangnya. Ketika orang-orang menjulukinya dengan nama Crossbow Killer, ia menyebut dirinya dengan nama Huntress. Huntress pun mulai membuntuti Roman Sionis sesuai yang diberitahu oleh Doc. Ketika Harley sedang asik di kamarnya, tiba-tiba ada seorang bounty hunter yang menyerang persembunyiannya yang bahkan belum pernah diketahui oleh orang lain. Orang tersebut pun menembak ruangan Harley, tetapi Harley dan Cassandra berhasil selamat, meskipun Bruce tak ditemukan oleh Harley. Kemudian Harley pun bersedih dan menuju ke lantai bawah. Di sana ia pun bertemu dengan Doc. Ternyata Doc lah yang membocorkan lokasi Harley Quinn. Karena terlalu banyak orang yang menawari uang kepada Doc, ia pun memberitahu orang-orang tersebut. Harley pun menghubungi Roman untuk bertemu di sebuah alamat untuk menyerahkan Cassandra Cain. Dina pun diberi tugas untuk menghantarkan Zsasz ke sana, tetapi sebelum berangkat, ia sempat meninggalkan alamat tersebut kepada Rin Montoya. Tetapi ketika Dina di mobil, Zsasz melihat sebuah pesan yang tertulis hati-hati di sana. Zsasz pun menghubungi Roman bahwa Dina telah berkhianat. Roman pun menyiapkan topengnya dan semua anak buahnya untuk pergi ke sana. Dengan sedikit berkecil hati, Harley terpaksa mengikat Cassandra di sebuah kloset. Tiba-tiba Montoya datang dan langsung menyerang Harley. Tetapi karena Montoya sedikit mabuk, Harley pun menghajarnya hingga ia terjatuh dari lantai atas. Kemudian Zsasz dan Dina datang dengan sambutan obat bius kepada Harley. Ketika Zsasz sedang basa-basi dengan Harley, Dina mencoba melepas sel di tubuh Cassandra. Tetapi tiba-tiba Zsasz datang dan menodong Dina dengan pistolnya. Sesaat kemudian Huntress datang dan menembak Zsasz dengan crossbow-nya. Dina pun mulai menusuk-nusukkan anak panah tersebut ke tubuh Zsasz, dan ia pun terkulai tak bernyawa. Tiba-tiba Montoya datang dan semuanya semakin rumit, mulai dari Montoya dan Dina yang sudah mulai sepihak, kemudian Huntress dan juga Harley yang sudah mulai bisa menggerakkan tubuhnya sedikit demi sedikit. Tetapi tiba-tiba Cassandra datang dengan pistolnya dan menodong Harley Quinn, dan berkata bahwa ia sama saja dengan yang lain. Dina pun merebut pistol dari tangan Cassandra. Tetapi Huntress berniat untuk pergi karena ia telah membunuh semua orang yang pernah membantai orang tuanya. Tetapi ketika ia akan pergi, tiba-tiba Roman datang dengan semua anak buahnya sehingga mereka tidak akan bisa kabur. Karena tidak ada pilihan lain, mereka pun bekerja sama untuk mengalahkan Sionis dan ratusan pasukannya. Kemudian Harley menunjukkan beberapa peralatannya karena tempat itu merupakan tempat penyimpanan senjata milik Harley. Mereka pun mulai melawan para anak buah Sionis dengan kemampuan mereka masing-masing. Kemudian, sampai di suatu saat, amunisi mereka habis dan hanya tersisa satu peluru. Mereka pun juga terpojok. Bawahan Sionis pun membawa Cassandra pergi bersama Sionis menggunakan sebuah mobil. Karena hanya ada satu cara, Dina pun mengeluarkan suara ultrasoniknya yang sangat mematikan, sehingga musuh mereka melemah dan Harley memanfaatkan waktu tersebut untuk mengejar Roman dengan sepatu rodanya. Tetapi di tengah jalan Harley terdorong oleh mobil milik salah satu bawahan Sionis. Tiba-tiba Huntress datang dan memberikan tumpangan kepada Harley dengan menariknya dengan seutas tali. Huntress pun mulai membawa Harley sampai ke mobil yang mendorongnya tersebut, dan Harley pun menghajar mereka semua. Kemudian Harley pun sampai di mobil milik Roman Sionis. Ia pun maju sedikit demi sedikit ke sisi depan mobil dan Harley pun menghajar si sopir. Karena tidak ada supirnya, mobil tersebut pun menabrak tiang yang ada di depan sebuah dermaga. Sionis pun turun dan membawa Cassandra ke dermaga tersebut. Karena ada banyak patung dan dermaga tersebut juga ditutupi oleh kabut, Harley pun susah menemukan mereka. Tetapi Harley mengetahui keberadaan mereka dan menembak Roman dengan amunisi terakhir milik Harley. Tetapi Roman menghindar dan peluru tersebut meleset. Harley pun mendekat dan ia berkata kepada Cassandra bahwa ia telah menyesal karena telah mengkhianati dirinya. Tetapi Cassandra mengelak dan berkata bahwa ia telah mencuri cincinnya. Harley pun sadar bahwa itu merupakan ring sebuah granat. Harley pun menarik Cassandra dan segera menendang Roman ke pinggir laut. Sionis pun meledak dan menjadi beberapa gumpalan daging. Setelah peristiwa itu, mereka pun menjadi akrab. Tiba-tiba Cassandra pun ingin buang air besar dan Harley pun segera membantunya untuk menemukan berlian tersebut. Tetapi tiba-tiba Harley keluar toko dan ternyata ia telah mencuri mobil milik Dina. Ia pun menggadaikan berlian tersebut. Montoya keluar dari kepolisian dan Huntress mendapatkan uangnya kembali. Kemudian, Montoya, Dina, dan Huntress mendirikan sebuah kelompok pembasmi kejahatan. Dan nama kelompok mereka adalah Birds of Prey.
Ketika berada di mobil, Cassandra memberikan sebuah egg sandwich kepada Harley dan film pun tamat. Jadi di film ini banyak sekali fase yang menunjukkan bahwa semua laki-laki sama dan brengsek semua. Dan di film ini juga sangat didominasi oleh para wanita. So, segini aja buat video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Kepala Pak Edi ketimpa papan. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye.